Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Oktari dari kelas D3 TK 4302 NIM 670219407. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 7 yang berjudul apotik. Latar belakangnya, sequential search adalah teknik pencarian data di mana data dicari secara urut dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir berdasarkan ke yang dicari. Bubble search adalah salah satu metode sorting atau mengurutkan dari data terkecil ke data terbesar ataupun dengan cara membandingkan elemen ke satu dengan elemen selanjutnya. Fitur yang terdapat pada pemrograman apotik ini adalah pemberian username dan password, pemberian list obat, pemberian nama obat, pemberian jumlah obat yang tersedia, memberi menu mengurutkan jumlah obat menaik atau menurun, pemberian menu pencarian obat, pemberian menu data pembeli obat, pemberi menu yang membeli mengurutkan menaik atau menurun sesuai jumlah yang dibeli, pemberian menu nama pembeli, pemberian menu menambahkan obat, pemberian menu membeli obat. Fungsional. Yang pertama, input. Menginputkan username dan password dengan benar. Bila ada kesalahan, maka akses akan ditolak. Menginput list obat. Memilih menginput jumlah obat. Memilih menginput jumlah obat dengan mengurutkan pilihan menarik atau menurun. Menginputkan data pembeli. Menginputkan menambahkan obat. Menginputkan membeli obat. Outputnya menampilkan 4 pilihan. Menampilkan nama obat, menampilkan pilihan, mengurutkan obat, pencarian nama obat, dan kembali. Menampilkan urutan jumlah obat, menampilkan jumlah obat yang dibeli, pencarian nama pembeli, dan kembali. Menampilkan nama obat, jumlah obat, dan pernyataan. Menampilkan nama pembeli dan umur pembeli, dan nama obat dan jumlah obat yang akan dibeli. Ini lampirannya. Lanjut ke deskripsi. Jadi kelompok kami membuat program mengenai apotik dengan dimana pertama kali harus memasukkan username dan password hingga benar dengan tulisan login sukses. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan. Pembuatan ini berfungsi untuk memudahkan para pembeli akan membeli obat dan memilih obat yang dicari. Sekian. Dan dari kami, terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Oktari dari jurusan D3 Teknologi Komputer, kelas D3 TK 4302 NIM 670219407 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah dibuat oleh kelompok 7 yang berjudul apotik. Saya dapat bagian menjelaskan line 1 sampai line 95. Di line 1 sampai 95 terdapat banyak parameter yang digunakan sebagai nilai masukan dalam sebuah fungsi, kemudian akan diproses oleh fungsi untuk menghasilkan sebuah nilai kembalian. Dan di sini juga terdapat banyak tipe data. Salah
satunya ada tipe data string dan tipe data integer. Di struk list obat terdapat tipe data string untuk membuat nama obat dan tipe data integer untuk jumlah obat yang tersedia di dalam apotik. Pada struk pembelian juga terdapat tipe data string untuk membuat nama pembeli dan judul, dan tipe data integer untuk umur pembeli dan jumlah obat yang tersedia di dalam apotik. Pada void login menggunakan string login untuk masuk di login tentunya terdapat username dan password. Pada void list obat menggunakan integer sebagai mengulang. Untuk void list obat menggunakan tipe data integer sebagai pengulang juga. Untuk void list beli menggunakan tipe data integer untuk mengulang nama pembeli dan lain-lain. Untuk void penambahan menggunakan tipe data char sebagai apakah ingin menambah obat lagi atau tidak, memasukkan nama obat dan jumlah obat terlebih dahulu. Pada void pembelian memasukkan nama pembeli, memasukkan umur pembeli, memasukkan nama obat, memasukkan jumlah obat yang akan dibeli. Di sini juga menggunakan integer ulang dan integer jumlah. Void urutkan obat menggunakan tipe data integer sebagai pilihan, mengulang dan menyimpan. Void urutan membeli menggunakan tipe data pilihan dan ulangan. Void pencarian obat menggunakan integer dan string sebagai pencari. Void pencari pembelian menggunakan tipe data string untuk mencari dan integer untuk mengulanginya lagi. Di sini kita coba untuk running. Masukkan username-nya tadi ada admin, passwordnya kelompok 7. Loginnya sukses. Login tadi menggunakan tipe data string. Di sini ada pilihan, ada list obat, data pembeli, dan penambahan obat dan pembelian obat. Kita coba lihat list obat nomor 1. Nama obat di sini merupakan menggunakan tipe data string dan jumlah obat di sini menggunakan tipe data integer. Kita pilih kembali ke menu nomor 3. Untuk pembelian obat nomor 4, masukkan nama pembeli menggunakan tipe data string. Masukkan umur pembeli merupakan menggunakan tipe data integer. Masukkan nama obat menggunakan tipe data string. Masukkan jumlah obat yang akan dibeli, ini menggunakan tipe data integer. Sekian atas penjelasan saya. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi dari D34302 dengan NIM belakang 4045. Ingin menjelaskan atau ingin melanjutkan dari program
yang sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah memiliki void untuk mengurutkan obat dengan menggunakan parameter integer batas, dan di sini menggunakan tipe data integer untuk pilihan, ulang, integer simpan, J dan I, dan menggunakan string untuk simpan 2. Dan di sini kita membuat menu untuk mensorting menaik atau menurun. Nah, kita menggunakan if dan menggunakan perulangan for. I diberi nilai 0, I kurang dari batas, I tambah-tambah. Dan for J diberi nilai 0, J kurang dari batas, dikurang 1, dan J plus. If obat jumlah obat dengan variabel J, obat jumlah obat dengan variabel J ditambah 1. Dan di sini integer simpan 1, obat jumlah obat dengan array J. Obat jumlah obat dengan array J sama dengan obat jumlah obat J tambah dengan J tambah 1. Obat jumlah obat J tambah 1 disimpan dengan integer simpan 1. Integer simpan string simpan 2 sama dengan obat nama obat dengan menggunakan array J. Obat nama obat array J sama dengan obat nama obat J tambah 1. Obat nama obat J tambah 1 simpan 2. Ini adalah untuk mensorting menaik. Dan untuk mensorting 2, dan di sini ada else if untuk pilihan 2 untuk menurun sama menggunakan perulangan for. I diberi nilai 0, I kurang dari batas, I tambah-tambah. For J diberi nilai 0, J kurang dari batas, dikurang 1, J plus. Di sini juga menggunakan if jumlah obat disimpan dengan array J, obat jumlah obat disimpan dengan array J tambah 1, simpan 1 obat jumlah obat diberi array J, obat jumlah obat diberi array J sama dengan obat jumlah obat J tambah 1. Itu untuk, dan simpan 2 di sini obat nama obat disimpan dengan array J, obat nama obat dengan array J juga, dan obat nama obat J tambah 1 disimpan dengan string simpan 2. Nah, setelah kita sudah mensorting untuk menurun, di bawahnya kita menggunakan for lagi. For untuk ulang diberi nilai 0, ulang kurang dari batas, ulang plus. Di sini kita akan menampilkan nama obat, jumlah obatnya yang sudah kita sorting di atas. Sini if ulang kurang dari 9, cout ulang untuk nama obat, obat nama obat untuk mengulang nama obat apa yang disorting, jumlah obat jumlah obat ulang itu untuk jumlah apa yang disorting untuk, dan cout ulang tambah 1 nama obat ini untuk apa yang kita sorting juga untuk menurunnya, yang di atas untuk menaik, yang di bawah untuk menurun. Selanjutnya void urutkan jumlah yang dibeli dengan parameter integer batas 1. Kita menggunakan tipe data integer untuk pilihan ulang integer J1 sama seperti di atas. Kita menggunakan memberi menu menaik dan menurun, dan kita menggunakan if else dan menggunakan for untuk perulangannya. Di sini I diberi nilai 0, I kurang dari batas, I tambah-tambah. Dan di sini for J diberi nilai 0, J kurang dari batas, kurang 1, J tambah-tambah. Dan if di sini beli dengan array J jumlah kurang dari beli J tambah 1. Dan di sini ditambahkan jumlah. Sementara
menampilkan sementara sama dengan beli J, array J, beli J ditambah J ditambah 1. Beli menggunakan array J ditambah 1 sama dengan sementara. Nah, ini untuk menaik pilihan menaik sorting untuk sorting Nah, setelah di sorting di atas, kita menggunakan perulangan lagi di bawahnya untuk mengulangi kembali dengan for ulang diberi nilai 0, ulang kurang dari batas 1, ulang plus plus. Nah, di sini kita menampilkan outnya untuk nama pembeli dan umur, nama obat yang dibeli dan jumlah obat yang dibeli. Di sini disorting berdasarkan jumlah obat yang dibeli. Nama pembelinya kita tampilkan dengan beli array ulang nama dan beli ulang. Untuk umurnya beli ulang umur. Untuk nama obatnya juga sama beli dengan array ulang judul. Untuk jumlah obatnya juga beli array ulang jumlah. Nah, untuk selanjutnya void pencarian obat. Ini kita menggunakan Nah, untuk void pencarian obat, kita menggunakan sequential search. Kenapa kita menggunakan sequential search? Karena kita apa yang kita cari itu apa yang kita butuhkan saja. Jadi kita apabila mencari nama obat yang ingin dicari, ya tinggal mengetik apa nama obatnya dan itu akan muncul. Makanya kita menggunakan sequential search. Kita di sini menggunakan void pencarian nama obat dengan parameter integer batas, dan kita menggunakan tipe data string untuk cari dan menggunakan tipe data integer untuk ulang, dan ketemu diberi nilai 0. Kita mau out nama obat yang dicari, kita masukkan nama obat yang dicari. Nah, di bawah kita menggunakan perulangan for lagi, ulang diberi nilai 0, ulang kurang dari batas, ulang plus plus. Nah, di sini kita menggunakan if untuk mencari obat apa yang dicari. If obat nama obat ulang array ulang apa yang kita cari. Nah, sini ketemu 1. Nah, di sini kita menggunakan if untuk ketemu untuk apa yang kita ingin cari gitu. For di sini kita menggunakan perulangan for, ulang sama dengan 0, ulang kurang dari batas, ulang plus plus. If obat nama obat ulang apa yang dicari. Ini untuk mencari apa yang kita cari, nama obat. Nah, di sini if ulang nama obat apa yang dicari. Nanti if ulang ini untuk menampilkan apa yang sudah kita cari. Apabila obat ketemu, nanti dia akan mengeluarkan out nama obat nama obat dengan array ulang, jumlah obatnya berapa yang tersedianya dengan array yang jumlah obat dengan array ulang. Nah, apabila obat tidak tersedia, maka else-nya akan mengeluarkan out obat tidak ditemukan. Nah, selanjutnya dengan void pencarian pembeli dengan parameter integer batas 1, dan kita menggunakan string cari integer ulang diberi nilai 0, out nama pembeli yang dicari,
Jadi nanti kita mencari nama pembelinya siapa, dan di bawahnya kita menggunakan perulangan for, ulang diberi nilai 0, ulang kurang dari batas 1, ulang plus plus. If di sini berperan untuk mencari apa yang kita cari. If beli ulang, nama apa yang dicari, dan kita simpan dengan ketemu 1. Nah, di sini mencari lagi if ketemu, if dengan simpan ketemu, dan menggunakan perulangan for ulang diberi nilai 0, ulang kurang dari batas 1, ulang plus plus. If beli array ulang, nama apa yang nanti dicari. Nah, di bawahnya itu menampilkan apa yang sudah kita cari. If ulang ini nanti apabila kita mencari nama pembelinya, nanti akan keluar nama obat yang apa yang dibeli, nama obat apa yang dibeli, namanya siapa, dan jumlah obat yang dibelinya berapa. Nah, apabila tidak ditemukan, maka else-nya akan memunculkan obat tidak ditemukan. Oke. Assalamualaikum. Di list obat. Nah, di sini list obatnya jumlahnya teracak. Kita pilih mengurutkan jumlah obat. Di situ menaik. Nah, maka jumlah obatnya akan dari kecil sampai besar. Apabila ingin memilih menurun, mengurutkan jumlah obat kembali dan pilih menu menurun. Nah, jumlah obat dari besar ke kecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada main. Nah, sini kan ada char nanya. Nah, kan char itu kan salah satu tipe data yang berupa huruf, angka, dan lain-lain. Di sini ada char nanya yang mungkin nanti akan berhubungan dengan yang di bawah ini. Terus juga ada login kan. Nah, login mungkin udah dijelasin sama teman saya baru tadi, yang masukkan username sama password hingga login sukses. Nah, nantinya akan outputnya akan menampilkan ini, list obat, data pembeli, penambahan obat, ataupun pilihan Anda. Terus juga ada sleep. Nah, sleep itu tuh fungsinya digunakan untuk menghentikan sementara kerja program kayak semacam pause gitu. Jadi misalnya kita ingin menggunakan pernyataan si sleep function ini, harus diawali dengan menggunakan include Windows H. Terus juga di sini ada sistem CLS. Nah, sistem CLS itu gunanya tuh kayak apa ya? Biar si program tuh lebih tersusun rapi gitu. Dengan kata lain, membuat si program tersebut tuh dapat menentukan saat untuk menghapus data yang telah dijalankan tanpa harus menutup program tersebut maupun membukanya kembali. Kemudian ada switch cache. Nah, adapun switch cache. Nah, di sini tuh si switch cache itu berfungsi untuk membuat suatu menu pada program tersebut, seperti mengurutkan jumlah obat, pencarian nama obat, ataupun kembali ke menu. Nah, adapun pernyataan Goto. Goto tuh apa? Penerapannya tuh biasanya tuh pada saat kita ingin mengulang program, jika program setelah dieksekusi, Goto pun selalu dipakai bersamaan dengan label. Nah, gunanya si label tuh untuk menandakan tempat tujuan. Terus juga kemudian ada apa lagi ya? Ada break. Nah ya, ada break ini tuh yang digunakan untuk mengakhiri saat program dieksekusi di blok pada program tertentu. Mungkin
Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Maaf kalau ada kesalahan ucapan atau yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.